interaksi dalam ekosistem itu ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Nah, untuk lebih memahami materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, mari anak-anak simak video kali ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi ya dengan Usrini di mata pelajaran IPA. Semoga anak-anak di rumah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari rasa malas untuk menyimak video PJJ kali ini. Kita awali dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPA dengan materi yang masih sama dengan minggu kemarin, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk sebabnya yaitu interaksi dalam ekosistem. Sebenarnya apa sih interaksi dalam ekosistem itu? Nah, interaksi dalam ekosistem merupakan komponen penyusun lingkungan yang melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi dalam ekosistem itu ada yang antar komponen biotik dan abiotik, serta ada juga yang antar komponen biotik. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Nah, interaksi dalam ekosistem, poin yang pertama adalah interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik dengan komponen abiotik ini saling memerlukan satu sama lain. Misalnya, kita nih sebagai makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Lalu, tumbuhan hijau yang memerlukan karbon dioksida, air, lalu cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Lalu ada pula makhluk hidup juga membutuhkan air dan tanah sebagai habitatnya. Nah, sama halnya nih dengan komponen abiotik yang juga memerlukan komponen biotik. Misalnya, cacing tanah yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Lalu ada pula penghijauan yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas udara serta memperbaiki tanah yang tandus. Serta ada juga nih akar pepohonan yang dapat menyerap air serta menahan air agar tidak terjadi erosi saat hujan. Oke, lanjut ya anak-anak pada poin kedua, yaitu interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi antar komponen biotik ini terdiri dari 5 macam. Apa saja ya? Yang pertama adalah netral. Yang kedua adalah predasi. Yang ketiga adalah simbiosis. Lalu yang keempat adalah kompetisi. Dan yang kelima adalah antibiosis. Kita mulai dari netral ya. Nah, netral merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak merugikan, serta tidak pula menguntungkan. Misalnya, interaksi antara kambing dengan capung. Lalu ada pula interaksi antara kucing dengan kupu-kupu. Lanjut ya untuk predasi. Nah, predasi merupakan pola interaksi antara mangsa dan pemangsa atau predator. Nah, contohnya yaitu beruang yang memakan ikan salmon, serta harimau yang memakan rusa. Lanjut pada pembahasan simbiosis. Nah, simbiosis merupakan pola interaksi yang berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Nah, makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Lalu, simbiosis itu ada 3 ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis yang saling menguntungkan.
Misalnya nih, hubungan simbiosis antara kerbau dan burung jalak. Dalam simbiosis tersebut, jalak memperoleh makanan berupa kutu, sedangkan kerbau memperoleh keuntungan karena parasit di tubuhnya berkurang. Oke anak-anak, lanjut pada pembahasan simbiosis komensialisme. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis, di mana simbion yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan simbion yang lain tidak mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian. Misalnya, hubungan simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Dalam simbiosis tersebut, ikan remora memperoleh keuntungan berupa remah makanan dan perlindungan, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian. Lanjut ya anak-anak pada simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis yang menyebabkan simbion yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan simbion yang lain menderita kerugian. Misalnya, yaitu hubungan simbiosis antara tali putri dan tanaman pagar. Dalam simbiosis tersebut, tali putri mendapatkan keuntungan berupa zat makanan, sedangkan tanaman pagar menderita kerugian karena makanannya diisap oleh tali putri. Nah, tali putri ini mempunyai alat pengisap yang disebut dengan haustoria. Oke anak-anak, kita lanjut pada pengertian kompetisi. Nah, kompetisi merupakan pola interaksi berupa persaingan untuk mendapatkan hal yang sama, dapat berupa makanan ataupun pasangan hidup untuk berkembang biak. Nah, contohnya nih, ada padi dan gulma yang berebut untuk memperoleh unsur hara atau zat makanan dari dalam tanah. Lalu ada pula jerapah dan zebra yang terdapat di padang rumput. Lalu ada pula persaingan antara dua harimau jantan untuk memperebutkan harimau betina dalam hal berkembang biak. Lanjut pada pengertian antibiosis. Nah, antibiosis ini merupakan pola interaksi yang terjadi antara dua individu berbeda jenis, di mana individu yang satunya akan menghambat pertumbuhan individu lainnya. Contohnya yaitu jamur Penicillium notatum dengan bakteri. Jamur Penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik berupa penisilin, di mana antibiotik tersebut akan menghambat atau bahkan dapat membunuh bakteri. Lanjut untuk interaksi dalam ekosistem pada poin yang ketiga, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk lebih lanjut, silakan anak-anak simak pada tayangan berikut ini. Nah, untuk rantai makanan dapat kalian lihat pada ekosistem sawah berikut ini, di mana tanaman padi berperan sebagai produsen, sedangkan belalang berperan sebagai konsumen pertama. Jadi otomatis belalang akan memakan tanaman padi. Nah, jika pada ekosistem sawah itu terdapat tikus, maka tikus akan memakan belalang. Selanjutnya, tikus akan dimakan ular yang hidup di sawah tersebut. Apabila di dalamnya terdapat elang, maka elang akan memakan ular sawah. Inilah yang disebut sebagai rantai makanan. Jadi anak-anak, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi secara berurutan dan tidak bercabang-cabang. Sedangkan untuk jaring-jaring makanan yaitu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Lanjut ya pada pembahasan poin yang keempat, yaitu aliran energi. Silakan anak-anak simak pada tayangan berikut ini. Nah, sudah diamati ya gambarnya aliran energi. Aliran energi di alam tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi.
Nah, energi utama dalam ekosistem di bumi ini adalah cahaya matahari. Oleh produsen, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan yang terbentuk melalui proses fotosintesis. Energi ini dimanfaatkan oleh produsen untuk melakukan pertumbuhan dan melakukan berbagai aktivitas. Jadi, tanpa adanya cahaya matahari, dapat dikatakan tidak akan ada aliran energi di bumi. Oke anak-anak, pada poin yang kelima ya. Yang kelima ini adalah piramida makanan. Silakan anak-anak simak pada tayangan berikut ini. Di dalam gambar terdapat piramida makanan. Nah, penyusutan energi yang terjadi dalam rantai makanan dapat menjelaskan penyebab dalam suatu ekosistem jumlah tumbuhannya lebih banyak daripada herbivora dan herbivora lebih banyak daripada karnivora. Jadi, agar rantai makanan dalam suatu ekosistem dapat terus berkesinambungan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Jumlah konsumen satu harus lebih banyak daripada jumlah konsumen dua. Dan jumlah konsumen dua harus lebih banyak daripada jumlah konsumen tiga dan seterusnya. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa piramida makanan adalah komponen di dalam ekosistem yang dimana semakin tinggi tingkatnya maka semakin sedikit jumlah komponennya atau semakin menyusut. Oke anak-anak, sekian ya pembelajaran dari Ustazah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya serta subscribe YouTube SMP Birul Sragen. Nah, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu ada pula penghijauan yang dilakukan oleh manusia sehingga meningkatkan kualitas udara dan juga meringankan Lalu penghijauan yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas udara serta memperbaiki tanah ya.